Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan menyertai kita semua, menjaga dan melindungi kita. Kita sudah masuk minggu ketiga di bulan Desember ini, bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan kesukaan. Mengapa saya katakan bulan sukacita? Karena memang kita semua tahu bahwa hari Natal itu merupakan hari yang sangat bersejarah bagi orang percaya. Hari Natal itu merupakan hari bukti kasih Tuhan bagi kita. Hari Natal itu adalah bukti Yesus mau datang dari surga menjadi bayi, menjadi manusia sama seperti kita, mau lahir untuk menebus dosa kita. Yesus mau kita hidup berkemenangan sebagaimana yang Tuhan dan Bapa di surga inginkan untuk semua umat yang percaya. Saya akan membawa kita di bulan Desember ini pada satu tokoh yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena bukan hanya manusia yang melihat atau bukan karena manusia itu yang merasakan, tapi karena saya melihat Allah begitu concern kepada tokoh ini. Siapa tokoh itu? Mari lihat di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ada tulisan dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20, tetapi saya akan baca 3 ayat saja. Lukas pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saya memberi judul renungan pada minggu yang istimewa ini, mengapa gembala? Mengapa gembala? Saya melihat gembala ini adalah seorang upahan, seorang pekerja hina yang setiap harinya hidup di padang menjaga kawanan ternak. Mereka itu sampai dikatakan sebagai orang kafir oleh ahli Taurat karena mereka tidak menjalankan tata ibadah dengan benar, sehingga semua orang begitu menganggap bahwa pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang hina. Sahabat doa dan sahabat iman, tokoh ini, gembala, dia merasa bahwa dia ini orang yang hina. Tetapi ketika malam itu Yesus akan lahir, justru gembala yang dipilih oleh Allah untuk mendengar berita pertama kelahiran Raja Damai. Ya. Dikatakan di sini bahwa mereka ada di tengah malam. Mereka sedang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba datang cahaya dari langit, datang sinar dari surga, turunlah malaikat datang. Dan dikatakan di sini mereka waktu itu sangat ketakutan karena melihat ada sinar yang turun. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut, karena kami membawa kabar kesukaan, bukan hanya untuk gembala, tapi untuk seluruh bangsa." 3 respon yang saya lihat dari para gembala ketika mendengar berita kesukaan ini. Respon yang pertama yang disampaikan oleh para gembala yaitu penuh sukacita.
Dan respon yang kedua yang disampaikan dan diperagakan oleh para gembala adalah penuh syukur. Dan respon yang ketiga adalah penuh dengan pujian penyembahan. Kita lihat yang pertama. Ketika para malaikat menyampaikan kepada para gembala bahwa ada seorang raja yang akan lahir, ya, dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat yaitu Kristus di kota Daud. Melihat dan meneliti kalimat juru selamat ini, artinya yang tertinggi, yang teratas, yang terhormat. Hari ini telah lahir bagimu, kepada para gembala disampaikan oleh malaikat. Ketika mereka mendengar itu, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, mereka cepat-cepat, ya, respon mereka cepat-cepat berangkat dan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Respon sukacita nyata di dalam kehidupan gembala. Begitu antusias mereka ketika mereka mendengar. Karena mereka sebenarnya, saya percaya sudah tahu. Nabi Yesaya, nabi yang besar, dia sudah pernah menyampaikan kepada bangsa Israel. Di dalam Yesayanya pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi berita ini sebenarnya, atau nubuat dari Yesaya, sebenarnya sudah diketahui oleh seluruh bangsa Israel. Akan lahir dari, dikatakan di sini, seorang perempuan muda, Immanuel. Dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, Immanuel, Allah beserta kita. Disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf bahwa anak yang akan lahir itu akan kau namakan Yesus. Ya, di dalam Matius pasal 1, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sudah menjelaskan malaikat kepada Yusuf, yang akan lahir itu yang akan menyelamatkan manusia. Ketika gembala mendengar itu, disampaikan kepada mereka. Jadi mereka sudah tahu bahwa memang akan lahir, ya. Mereka penuh sukacita. Ini respon yang pertama. Respon yang kedua, saya katakan tadi, ya. Respon yang kedua dari para gembala, yaitu mereka penuh syukur, ya. Di dalam ayat ini dikatakan pasalnya yang kedua, ayat selanjutnya, dan ketika para gembala melihat, ya, Maria, Yusuf dan bayinya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka itu menyampaikan berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala, dan mereka itu menyampaikan kembali isi berita itu kepada Maria dan Yusuf tentang apa yang disampaikan oleh malaikat. Dan dikatakan di sini, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena apa? Ya, karena Maria dan Yusuf sungguh menyadari bahwa memang benar, ya, bayi yang lahir di malam itu adalah Immanuel yang akan menyelamatkan dunia. Sehingga rasa syukur dari gembala itu mempengaruhi akan Maria dan Yusuf. Respon syukur mereka itu mempengaruhi lingkungan. Ini respon yang disampaikan oleh gembala, ya. Bukan hanya satu gembala, bukan hanya dua, seluruh gembala. Karena itu Allah tahu kepada siapa
perkenanannya akan dia turunkan. Dia melihat hati gembala yang begitu penuh syukur kepada apa yang mereka dengar. Dan yang ketiga, ya, respon dari para gembala yang ketiga adalah penuh dengan pujian. Di dalam ayatnya yang ke-20, Lukas pasal 2 berkata demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Perhatikan di sini, ya. Respon dari gembala penuh puji-pujian dan syukur sambil memuliakan Allah. Sahabat doa dan sahabat iman, kita sudah mendengar tentang siapa Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Dia yang sudah bangkit untuk menyatakan bahwa dia memang benar-benar adalah Allah dan Tuhan, dan tidak ada Allah seperti Yesus Kristus. Dan dia juga adalah Raja yang sudah kembali ke surga untuk menyiapkan rumah bagi kita. Kedatangannya pada kali yang kedua sedang kita tunggu. Apakah kita siap? Ya. Mari belajar dari gembala. Miliki 3 respon: penuh sukacita, penuh syukur, dan penuh pujian. Di dalam masa raya Natal ini, marilah kita masuk dengan sukacita yang besar, syukur, dan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Amin. Shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground. The angel of the Lord came down, and glory shone around. Fear not, he said, for mighty dread had seized their troubled minds. Glad tidings of great joy I bring to you and all mankind. To you in David's town this day is born of David's line the Savior, who is Christ the Lord, and this shall be the sign. The heavenly babe you there shall find, to human view displayed, and mainly wrapped in swaddling bands, and in a manger laid. Thus spake the seraph, and forthwith appeared a shining throng of angels praising God, who thus addressed them.